Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Aat di Dimni Channel. Nah, kali ini Pak Aat akan bahas ya cara mudah dan cepat ya untuk memahami materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ya matematika SMP kelas 7 ya. Nah, untuk siswa kelas 7 yang sedang belajar perbandingan ya untuk membedakan bagaimana sih cara mudah ya untuk menyelesaikan soal-soal yang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, Pak punya banyak tip nih ya. Oke, sebelumnya silakan like dan subscribe dulu ya. Nanti Pak akan kasih tip-tip mudahnya ya supaya kalian bisa mengerjakan dan bisa membedakan mana yang perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai ya. Karena caranya akan berbeda ya sedikit ya. Oke, Pak ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, supaya kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Pak ya. Yang pastinya mudah dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, langsung saja ya. Oke, sedikit Pak akan jelaskan dulu sebentar ya mengenai perbandingan. Jadi perbandingan itu ada dua ya. Nah, ada yang perbandingan senilai. Apa sih perbandingan senilai itu? Nah, perbandingan senilai itu adalah perbandingan di mana nilai suatu barang naik, maka harganya juga naik. Nah, dengan sebaliknya, jika nilainya turun, ya nilai suatu barang turun, maka harga juga turun ya. Jadi naik naik, kalau turun turun ya, senilai gitu ya. Oke. Berarti kalau misalkan jual kue ya, harga satu kuenya 5.000, kalau dua kue 10.000. Kalau naik terus ya, kalau 10 kue berarti 50.000 ya gitu ya. Semakin naik nilainya suatu naik, maka harganya juga naik. Nah, yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Namanya juga berbalik ya, nilainya kebalikannya ya. Adalah perbandingan di mana jika suatu barang naik, maka nilainya turun. Nah, ya, dan sebaliknya, jika banyak suatu barang turun, maka nilainya naik. Nah, apa aja contoh-contoh dari perbandingan berbalik nilai? Kita akan bahas ya dengan contoh-contoh soal ya. Misalkan apa sih Pak? Nah, misalkan pekerja dengan hari ya. Kalau semakin banyak yang bekerja, maka cepat selesai, harinya sedikit kan. Banyak pekerja, harinya sedikit karena cepat selesai. Tapi kalau jumlah pekerjanya sedikit, maka semakin lama, berarti harinya semakin panjang, semakin besar ya. Nah, itu contoh yang berbalik nilai. Oke, langsung kita ke contoh soalnya ya. Contoh-contoh soal, Pak akan kasih soal yang perbandingan senilai dan contoh soal perbandingan berbalik nilai ya. Dan cara tips-tipsnya yang mudah ya. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama ya. Nah, ini contoh perbandingan senilai. Ya, perhatikan ya. Dalam suatu pesta, untuk menjamu 100 orang tamu dibutuhkan 30 kilogram tepung untuk membuat kue. Berapa kilogram tepung yang diperlukan untuk menjamu 350 orang tamu? Ya, ini ya contoh senilai ya. Berarti kalau 100 orang 30 kilo nih tepungnya. Nah, berarti kalau 350 naik orangnya nih. Jumlah tamunya naik, maka akan naik ya. Nah, karena senilai. Oke. Tipsnya ada seperti ini caranya ya. Nah, kalau seperti ini kita buat sederhana dulu. Oke, Pak, buat sederhana ya. Maka kalau kita sederhanakan berarti kita seperti ini ya berarti ya. Berarti 100 orang. Oke. Jadi 100 orang. Nah, ini orang nih ya. Nah, jangan lupa ini saya takut ke ini ya. Ini orangnya ya. Orang di sini ya. Ini orang. Oke. Kemudian ini kilogram tepung ya. Ini tepungnya. Nah, supaya nggak salah naruh ya. Nah, seperti ini ya. Pelan-pelan ya. Jadi kalau 100 orang katanya membutuhkan berapa tepung? 30 kilogram tepung ya. Oke. Ini 30 kilogram tepung nih ya. Nah, kalau 100 orang 30 kilogram. Nah, bagaimana kalau 350 orang tamu? Nah, ya. Jadi kalau 350 di sini ya orang ya, berarti 350 orang tamu ya. Berapa kilogram? Berarti kita ganti dengan X saja ya. Nah, yang kita cari X. Nah, gitu ya. Nah, kalau udah bentuk seperti ini tinggal kita buat perbandingannya. Maka perbandingannya adalah kita buat berarti tinggal 100 per 350 ya. Nah, ya orang, tamu dibandingkan dengan tamu ya. Ya sejenis ya. Harus sejenis ya. Kemudian sama dengan ini tepung dengan tepung ya. 30 kilogram tepung dibandingkan dengan X ya. Nah, sudah tinggal bentuk seperti ini dibuat perbandingan saja.
Apa caranya? Cara termudah yang banyak digunakan yang paling mudah ya. Banyak yang dipakai juga dengan cara kali silang. Oke, kita kali silang ya. Kita proses kali silang. Ini kali ini ya. Kali 100, kemudian 350 kali 30. Boleh ya, seperti itu ya. Boleh gunakan cara ini lebih mudah ya. Oke, yang variabel yang ada X-nya di sebelah kiri ya, supaya mudah. 100 kali X, maka 100X. Nah, ini 100X. Kemudian sama dengan berapa? 350 kali 30. Oke, boleh juga seperti ini ya. Tidak harus sekali. Tulis seperti aja, 350 dikali dengan 30 boleh. Nah, sampai sini paham ya? Nah, tinggal berapa X-nya nih yang kita cari. Berarti X sama dengan, ya, berarti perkalian pindah pembagian ya. 100 kita pindah menjadi pembagian ya. Maka 350 dikali 30 dibagi 100 ya. Oke. Sudah paham ya kemarin ya, persamaan linear ya. Oke, tinggal kita coret nih boleh. Atau kalian kali juga boleh. 350 kali 30 berarti berapa? 10.500 ya, boleh. Tinggal dibagi 100. Atau kita coret ya, boleh. Nolnya kita coret satu, kita coret satu ya. Kita coret satu lagi di atas, bawahnya satu satu ya. Nah ya, jadi atas satu, bawah satu ya. Ini ada dua nih yang dicoret, yang atas berarti yang bawah juga ada dua ya. Nah, udah tinggal satu berarti bawahnya. Berarti tinggal X-nya. Oke, kita geser dulu ke sini ya. Nah, kalian kalau ada pindah begini harus kita garis ya. Biasakan seperti ini. Oke, kemudian X-nya kita pindah sini ya. Berarti X-nya sama dengan berapa jadinya? Tinggal berapa? Ini udah dicoret nolnya berarti tinggal 35. Kemudian dikalikan dengan 3 ya. Karena nolnya sudah kita coret dengan bawah. 3. Nah, 35 kali 3 berapa jadinya? Maka X sama dengan, oke betul, 105 kilogram ya. Nah, 105 kilogram. Nah, jadi, nah, kesimpulannya jadi ya. Kalian tulis kesimpulannya. Jadi kalau tamunya, ya, tamunya 300 orang, 350 tamu, maka membutuhkan ya, membutuhkan 305 kilogram. Oke. Membutuhkan 105 kilogram ya. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, mudah ya. Ini contoh perbandingan yang senilai ya. Langsung kali silang aja. Nah, tipsnya adalah dibuat seperti ini ya. Kemudian kali silang langsung dapat. Oke, silakan dipahami dulu ya. Nah, oke ya. Kita contoh yang kedua ini ya. Nah, Pak berikan contoh yang kedua tentang masih perbandingan yang senilai. Nah, seperti ini. Ibu Pianti dapat mengetik sebanyak 900 kata dalam waktu 45 menit. Nah, ya. Berapa kata yang dapat diketiknya dalam 1 jam? Nah, ya. Ini kata ya. Ini 45 menit, ini 1 jam. Nah, bagaimana perbandingan? Perbandingan harus satuannya sama ya. Nah, 1 jam berapa sih? Oke, 1 jam itu berapa? Betul ya. 1 jam itu adalah 60 menit ya. Oke, kita tulis di sini. Oke, 1 jam 60 menit. Oke, kita tulis dulu ya. Maaf, ada coret nih. Maaf, ini ada kita coba tulis sebentar. Ada gangguan sedikit ya. Oke, maaf, maaf, maaf. Oke, kita coret dulu. Maaf. Ada gangguan sedikit. Oke. Oke, saya sebentar ya. Oke, sebentar. Nah, is. Oke ya, udah ya. Udah. Tadi apa? Yupianti dapat mengetik 900 kata ya. Nah, ini sedang ada gangguan seperti ini ya. Udah ya, sip. Oh, masih ada. Oke, sebentar. Nah, kita buat dulu ya. Ini kita buat berarti 1 jam nih ya. Kita rubah dulu 1 jam ya. Kenapa Pak 1 jam dirubah? Karena berbeda satuannya nih. Harus sama dalam perbandingan ya. Jadi ini 45 menit, ini 1 jam. Berarti yang 1 jam ini kita rubah ya. Berapa sih 1 jam itu? Berapa menit? Kita jadikan yang besarnya ya. Yang 1 jam yang dijadikan menit. 1 jam itu adalah 60 menit. Oke, sepakat ya? Oke, sementara yang 45 menit biarkan. Oke, nah kita buat perbandingan dulu ya. Kita buat perbandingannya berapa tadi? 900 kata. Nah, Ibu Yanti mengetik 900 kata. 900 kata dalam waktu 45 menit ya. Kita buat ya. Berarti kita buat ininya 45 menit ya. Nah, menit sini boleh lah.
Atau kata dulu biar sama ya kata-katanya ya. Oke, kita hapus dulu nih sebentar. Kita hapus dulu. 900 kata dulu ya, bolehlah. Ini kata ya, ini kata, kemudian ini waktu ya, atau menitnya ya. Atau menit boleh, sama ya. Oke, berapa katanya tadi? Katanya ada 900 kata. Oke, 900 kata. Waktunya berapa katanya? 45 menit. Jadi Bu Pianti mengetik 900 kata membutuhkan waktu 45 menit. Nah, bagaimana kalau 1 jam? Berapa? Nah, jam, menit ya. Atau jam ya, waktu ini ya. Ini waktu. Berarti jamnya di sebelah sini ya. Di kata atau di sini? Di sini ya. Berarti 1 jam itu berapa tadi? 60 menit ya ini ya. Oke. Berarti kita ambil nih ya. Berapa kalau 1 jam atau 60 menit? Nah, ini berarti 60 menit. Berarti ininya X ya. Nah, berapa kata yang dibuat selama 60 menit? Berarti X ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi soal cerita ini disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, lebih mudah ya jadinya ya. Nah, baru kemudian dibuat perbandingannya. Kita buat perbandingannya berarti berapa jadinya? Berarti 900 ya per X. Nah, ya. Berarti artinya kalau waktunya makin lama berarti semakin banyak ya. Nah, kalau waktunya sedikit makin sedikit. Nah, namanya juga perbandingan senilai ya. Oke. 900 dengan kata dengan kata nih ya dibandingkan. Kemudian sama dengan 45 menit dibandingkan dengan 60 menit tadi ya. Nah, tinggal seperti ini tipsnya ya. Tinggal diapakan? Tinggal dikali silang. Oke, kita kali silang aja. Kita kali silang ya. Nah, ini ke sini ya. Kemudian ini nyilang. Nah, X-nya sebelah kiri ya. Berarti X kali 45. Berarti berapa? 45X ya. Oke, 45X ya. Tinggal tambahin aja ya. 45 kali X, 45X. Sama dengan, berarti tinggal 900 kali 60 ya. Berarti 900 dikali 60. Boleh. Gunakan proses dengan proses kali silang ya. Hampir semua dengan apa namanya soal perbandingan menggunakan proses kali silang yang lebih mudah ya. Banyak disukai anak-anak ya. Boleh. Oke, kita garis ya, kita pindah ya. Kita pindah ke sini, kita garis dulu. Nah, biasakan setiap mengerjakan kalau pindah gini, karena kamu muat ya, pindah sebelah kanan ya, kita garis ya, supaya proses jelas. Oke, kita lanjut ya. Berarti 45 kita pindahkan ya. Oke, pembagian dari perkalian. Oh, Pak, dikali dulu boleh nggak? Boleh, silakan ya. Nanti 9 kali 6 berapa? Berarti 54 ya. Berarti 54.000 ya. Boleh, silakan. Oke, atau boleh juga dengan cara seperti ini ya, dengan coret-mencoret ya. Berarti X sama dengan 900 dikali 60, kemudian dibagi dengan 45 ya. 45-nya pindah ruas ya. Perkalian pindah jadi pembagian, maka 45-nya di bawah. Jangan lupa nih, lengkap ya, 45 ya. Oke, nah sekarang boleh nih seperti ini ya. Kita coret-mencoret ya. Bagaimana kalau seandainya misalnya berapa? 900 nih dibagi berapa? Dibagi 45 bisa ya? Dibagi 45, dibagi 45 1, kemudian 90 bagi 45 20, 2 kan ya? 90 dibagi 45 2 ya. Boleh, berarti kita tulis 20. Nah, udah tinggal begitu ya. Oke, berarti tinggal 900 dibagi 45 kan 20 ya. Nah, kita coret ya. Ini 1, ini 20. Tinggal X-nya adalah X sama dengan tinggal 20 dikali 60. Jadi lebih sederhana ya. Pak, 900-nya mana? Udah kita coret dengan 45 ya. 900 bagi 45 itu adalah 20 ya. Oke. Berarti tinggal 20 kali 60. Maka X-nya adalah sama dengan berapa? 20 kali 60, 2 kali 6, 12. Oke. Kemudian ada nolnya 2 ya. Oke. Berarti 1.200. Jadi, nah, dalam waktu 60 menit atau 1 jam, Bu Pianti dapat mengetik 1.200 kata. Nah, tulis di sini seperti ini kalau soal cerita begini ya. Jadi Ibu Pianti ya dalam satu jam dapat mengetik ya, dapat mengetik sebanyak ya, dapat mengetik berapa? 1.200 kata. Oke ya. Jadi semakin banyak waktunya ya, karena 1 jam ya tadi 45 aja 900, apalagi 1 jam, lebih nambah lagi ya, karena perbandingan senilai. Oke, 1.200 kata. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, nah berikutnya adalah contoh perbandingan berbalik nilai. Nah, seperti ini ya.
Nah, bagaimana sih cara menyelesaikannya dengan tips mudah dari Pat? Ya, oke, kita baca dulu soalnya ya. Sebuah jembatan yang rusak dapat selesai diperbaiki oleh 30 orang dalam 12 hari. Nah, kita ini nih, kita, apa namanya? Kita garis ya, ini 30 orang dalam 12 hari. Jika perbaikan jembatan itu ingin diselesaikan 8 hari, nah kalau 8 hari bagaimana? Berapa orang? Nah, gitu ya. Kita tulis ya seperti ini ya. Supaya lebih mudah kita tulis seperti ini. Berarti ini orang, ya ada orangnya atau pekerja ya. Ini hari. Nah, ya harinya. Pak, kenapa sih harus tulis supaya nggak ketukar taruhnya ya? Nah, sekarang katanya berapa katanya? 30 orang, berarti 30 orang. Berapa hari katanya kalau 30 orang? 12 hari, butuh 12 hari. Nah, kalau 8 hari, nah harinya di sini ya. Bukan di orang ya, berarti 8 hari berapa orang? Nah, X ya. Nah, kalau tadi kita X aja ya. Nah, kira-kira bagaimana kalau kalau semakin banyak orangnya, berarti harinya sedikit. Nah, kalau orangnya sedikit, maka harinya banyak, gitu ya. Nah, berarti perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau berbanding berbalik nilai, artinya ini ada yang dibalik. Nah, ini kata kuncinya ya, harus ada yang dibalik. Nah, jadi 8 kita balik nih. Seharusnya 30 per X ya, per 12 per 8, tapi kita balik, karena perbandingan terbalik. Oke, berarti kita tulis seperti ini. Kita balik ya. Berarti 30 per X ya. Seharusnya 12 per 8, tapi kita balik. Nah, 8 per 12. Nah, ini di sini ya. Nah, kita balik nih. Dibalik. Nah, harus dibalik. Dibalik ya. Oke, ini kata tips dari Pat ya. Harusnya 12 per 8 menjadi 8 per 12. Perhatikan ya. Nah, dibalik. Karena apa? Perbandingan terbalik. Ya, semakin banyak orangnya, harinya semakin sedikit pasti ya. Berarti harus lebih banyak nih jawabannya, bukan 30 tapi lebih banyak dari 30 karena harinya makin sedikit. Oke, terus apa? Setelah dibalik, dikali silang. Sama prosesnya ya. Tinggal kita kali silang. Oke, kita kali silang, nanti kita kali ini kali 8 ya. Oke, kita garis dulu ya. Kita garis dulu seperti biasa. Oke, biar muat ya. Atau di sini juga boleh muat ya. Kita kali ya, berarti apa nih? Berarti X kali 8 ya. Berarti 8X ya. Nah, X kali 8, 8X ya. X-nya sebelah kiri. Sama dengan 30 kali 12. Atau 12 kali 30 ya. 30 kali 12. Nah, proses kali silang. Lebih mudah ya. Yang penting kalau perbandingan berbalik nilai dibalik dulu ya. Baru kali silang. Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti 8X ya. Sama dengan 30 kali 12. Maka X sama dengan... Nah, 30 kali 12. Nah, 8-nya kita pindah ruas ya. Perkalian pindah jadi bagian. Berarti dibagi 8. Oke, X sama dengan, nah, boleh kalian kali dulu boleh. 30 kali 12 boleh ya. 360 baru dibagi 8 boleh. Atau kita main coret-coretan boleh ya. Sekalian berlatih ya, coba ya. Oke, kita bagi misalkan 12 kali 4 berapa? 3. Nah, 8 kali dibagi 4, 2. Lebih mudah kan ya jadinya ya. Nah, berarti tinggal berapa? Tinggal 30 kali 3 ya. 30 kali 3 dibagi 2. Lebih sederhana kan jadinya kan? Karena udah kita coret. Nah, bagi lagi bisa ya. Kita bagi lagi 30 dibagi 2. Nah, ini 2 dibagi 2 1, 30 bagi 2 15. Oke. Berarti tinggal sederhana ya. Maka tinggal berapa jadinya? Berarti tinggal 15 kali 3 ya. Maka X-nya tinggal X sama dengan X-nya sama dengan 15 dikali 3. Oke, berarti X sama dengan 45 orang. Nah ya, berarti kalau 8 hari, orangnya makin banyak nih ya. Oke, orangnya makin banyak. Jadi 45 orang ya. 45 orang dibutuhkan kalau 8 hari. Karena harinya makin sedikit. Tadi 12, mintanya 8 ya. Berarti orangnya harus ditambah. Nah, 45 orang jadinya ya. Oke, Pak, prosesnya dikali dulu boleh nggak? Boleh. 30 kali 12 berdapat, baru dibagi 8 boleh. Hasilnya sama. Nah, kalian tulis nih kesimpulannya. Nah, kesimpulannya jadi untuk 8 hari, kalau mau jembatan itu mau diselesaikan 8 hari, berarti membutuhkan ya, berarti membutuhkan orang sebanyak 45 orang ya. Membutuhkan 45 orang pekerja ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi prosesnya
dibalik dulu ya, dibuat seperti ini ya. Yang ketukar orang sama hari, kemudian dibalik baru dibuat perbandingan ya, baru kali silang. Oke ya, paham ya? Oke. Silakan dipahami dulu. Oke, sekarang contoh kedua ya. Contoh perbandingan berbalik nilai. Oke. Boleh kalian coba dulu ya dengan mempause video ini ya. Oke, bisa nanti cocokkan dengan jawaban Pak ya. Pastinya bisa ya. Oke, kita baca ya. Suatu kantong kelereng dibagikan kepada 10 orang anak. Jadi dalam satu kantong nih, nah kita nggak tahu jumlahnya ya. Kalau dibagi 10 orang anak, itu masing-masing mendapat 6 kelereng ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau 10 orang dapat 6 kelereng. Nah, jika kelereng itu dibagikan kepada 15 anak, anaknya nambah nih, orangnya nambah. Wah, berarti gimana nih? Kalau orangnya nambah berarti dapatnya gimana ya? Perbandingan berbalik ya. Orangnya sedikit, kelerengnya banyak. Kalau orangnya banyak, dapat kelerengnya sedikit pasti ya. Oke, kita buat dulu ya. Kita buat perbandingan dulu. Oke, kita buat ini berarti orang nih ya, anak ya, anak. Anak, nah, anak di sini kemudian kelereng ya, ini kelereng. Supaya ketukar. Nah, apa katanya? Kalau 10 anak, dia masing-masing mendapat 6 kelereng dari satu kantong itu ya. Nah, gitu ya, 6 kelereng. Bagaimana kalau 15 anak? Berarti anak di sini ya, bukan 15 ini ya. Berarti 15-nya taruh di sini. Nah, 15 anak berapa dapatnya? Berarti X kita namakan. Nah, pastinya kalau orangnya makin banyak, ya dapatnya makin sedikit ya. Berarti namanya contoh perbandingan berbalik nilai. Berarti harus dibalik nih. Harus ada yang dibalik. Berarti kita balik ini ya. Nah, Pak, yang dibalik sebelah kiri boleh nggak? Boleh ya. Salah satu ya, boleh. Tapi lebih aman sebelah kanan saja ya. Salah satu ya, biar nggak ketukar. Oke, berarti kita tulis ya. Perbandingan berapa jadinya? Berarti 10/15 ya. Orang dengan orang ya, anak dengan anak bandingan ya. Sama dengan apa? 6 per X atau X per 6. Dibalik ya, jangan lupa. X yang di atas. X per 6. Nah, ini tips dari Pak ya untuk menyelesaikan soal perbandingan berbalik nilai ya. Dibalik jangan lupa, dibalik. Nah, dibalik dulu baru kali silang ya. Dibalik. Nah, jadi harusnya 6 per X. Jadi kalau perbandingan senilai langsung aja 6 per X ya. Tapi kalau perbandingan berbalik nilai, dibalik dulu ya. Jadi X-nya di atas, X per 6. Nah, baru kemudian kali apa? Tinggal dikali silang. Oke, kita kali silang ya. Oke, kali silang berarti berapa? 15 kali X, berapa? Oke, 15X ya. 15X ya sama dengan 10 kali 6. Boleh langsung 60 boleh ya. 10 kali 6, 10 dikali 6. Biar pasti ngerti deh ya. Nah, tinggal kali silang ya. Oke, kita pindah geser dikit ya. Pindah ke sini. Oke, berarti berapa tinggal berapa? Pak, langsung aja Pak, boleh nggak? Boleh ya. Boleh langsung lagi seperti ini ya. Berarti X sama dengan berapa? 10 kali 6, 60 ya. 60. Nah, gitu ya, boleh ya. 15 bawah ya, berarti 15X sama dengan 60. Maka X-nya sama dengan 60 dibagi 15. Oh, mudah ya. Berapa dapatnya X-nya? Maka X-nya adalah 60 bagi 15, 4 ya. 4 kelereng. Nah, ya, jadi kalau orangnya nambah, berarti dapatnya sedikit ya. Tadi pada saat 10 anak, dapatnya 6. Nah, anaknya nambah, oh berarti makin sedikit karena bertambah sedikit ya. Berkurang, bertambah. Bertambah, berkurang. Berbalik ya, namanya berbalik ya. Nah, tulis kesimpulannya jangan lupa. Jadi kalau 15 anak ya, 15 anak, maka masing-masing mendapat berkurang ya jadinya ya, karena anaknya nambah ya. Masing-masing oke mendapat 4 kelereng ya. Nah, oke. Supaya kalau anak yang bertambah banyak ya udah makin sedikit ya. Anaknya banyak, sedikit kelerengnya. Anaknya sedikit ya, maka kelerengnya banyak ya. Itulah contoh perbandingan berbalik nilai. Ini pun juga kebalik ya. Nah, tipsnya adalah tadi ya, dibuat soal cerita ini dibuat sederhananya ya. Kemudian kalian balik dulu ya, baru kemudian kali silang. Prosesnya sama semuanya ya dengan kali silang. Oke, demikian penjelasan Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan sekiranya video ini bermanfaat menurut kalian silakan like dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.